Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Bapa kami yang ada kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apabila pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Syukur ku naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang bisa kami rasakan hari lepas hari. Perlindungan-Mu, kekuatan-Mu yang Kau limpahkan atas kami, bahkan kesehatan dan kekuatan. Saat ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Bapa di surga. Bersama kami mau sujud, datang memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah pandemi, tetapi kami masih bisa diberi kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin dalam keadaan sakit, tolong mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, bahkan Kau sembuhkan ya Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami juga yang beribadah di rumah. Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka ya Tuhan. Biar saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk meninggikan dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, awal pertengahan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, haleluya, amin. Silakan. Tuhan, Engkaulah pengharapan dan perlindunganku. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Kami berseru dan kami meminta. Mulut, hati kami, jiwa kami datang untuk meninggikan dan memuji Engkau. Haleluya Yesus. Percaya hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu ya Allahku.
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian hanya kepadamu ya Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dialah Allah yang patut kita tinggikan sepanjang hari, sepanjang kita dalam menempuh hidup ini. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian bersama-sama. Tuhan ada bersamaku. Tuhan ada bersama kita melewati segala masalah, problem kehidupan kita. Dia selalu ada buat kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dia selalu ada buat kita, saudaraku. Dia ada buat kita. Di jiwaku hanya ada bersama Tuhan.
Dialah kekuatan kita. Tak pernah aku ragukan kasih-Ku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan buat kami. Anugerah-Mu besar. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, Lewati semua
dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang maha besar, yang maha mulia, segala sesuatu baik, apa yang Tuhan berkenan baik, tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak baik. Oleh sebab itu kami harus belajar memahami siapa Yesus itu yang sebenarnya. Manusia Allah. Banyak orang tidak paham, akibatnya mereka tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibadah online ini berkatilah Bapa. Berdoa mereka yang berada di rumah, berkati yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Firman maka diberitakan, berkatilah ya Tuhan, pakailah kami hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan akan memberkati saudara kita yang ibadah di rumah dan semua yang bersama-sama kita. Kita akan belajar memahami siapa Yesus itu. Ini kalau tidak paham menjadi penyebab kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi tidak tahu apa yang menjadi maunya Tuhan kok datang ke dalam dunia. Di sini ada dua kelompok yang membuktikan lewat bimbingan, tuntunan roh, dan tuntunan firman Allah. Coba kita baca di dalam Injil Matius 2 ayat 10-12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, ini pertama orang Matius. Sekarang yang kedua, kita baca dalam Injil Lukas. Juga pasal yang kedua, kita baca ayat 15-20. Supaya kita bisa memahami. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, dua kelompok membuktikan bahwa Yesus Allah yang datang ke dalam dunia, roh yang dikandung, tapi firman menjadi daging. Dua kelompok. Kelompok pertama orang Majus dipimpin oleh bintang, yaitu Roh Al-Kudus. Mengikuti tuntunan bintang hingga sampai tujuan. Yang kedua, mengikuti petunjuk firman. Ini yang perlu kita belajar memahami. Sebab kalau kita tidak paham dalam tuntunan roh
dan bimbingan firman, kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus, manusia Allah, manusia yang benar, manusia yang suci. Satu-satunya di dunia. Manusia yang suci hanya Yesus, manusia yang tidak tergoda hanya Yesus. Karena Yesus adalah roh yang dikandung. Firman menjadi daging menjadi manusia. Jadi bukan roh yang menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia. Bukan roh yang menciptakan semua ini, tapi firman yang menciptakan, tetapi oleh kekuatan kuasa roh. Karena Allah itu roh. Orang yang mau datang kepada Allah harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Kalau tidak sampai ke sana, kita tidak pernah akan berjumpa Yesus. Orang Majus juga menemukan Yesus yang berbaring di palungan. Gembala-gembala juga menemukan Yesus yang berbaring di palungan. Sama, tetapi pembimbingnya beda, tapi satu oknum, yaitu Allah. Ini kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, saudara, kita mudah terjebak kepada kesesatan. Sesat itu apa toh? Orang Kristen yang tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Orang Majus berjumpa dengan Yesus langsung mengeluarkan persembahan. Tetapi gembala-gembala kembali ke tempat penggembalaannya untuk memberitakan firman. Jadi peranan Roh Kudus dan peranan firman Allah itu adalah pribadi Yesus. Kalau saya dan saudara, saya selaku gembala, selaku pendeta, tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah, tidak dibimbing oleh firman Allah, kami tidak mungkin akan menjadi orang yang benar dan orang yang kudus. Tidak mungkin. Sama saudara. Kalau saudara hanya sekedar melayani, sekedar ada kegiatan di gereja, sekedar segala sesuatu hanya tata lahir, saudara tidak pernah akan bisa mengutamakan Yesus. Tidak pernah akan mencontoh, menteladan kepada Yesus. Kalau Yesus itu roh yang dikandung, itulah yang menuntun orang Majus dalam perjalanan. Sempat dia diganggu oleh pikiran, yaitu bertanya kepada itu Raja Herodes. Sempat terganggu. Kita juga seringkali dipimpin Roh Kudus sempat terganggu. Seakan-akan penuntunan Roh Kudus tidak mencapai tujuan. Seakan-akan. Padahal bimbingan Roh Kudus luar biasa, saudara. Kalau kita sudah mencapai ke sana, saya katakan bimbingan Roh Kudus luar biasa, mesti mencapai kepada tujuan. Tujuannya apa toh? Untuk dibimbing Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa toh? Kebenaran itu firman Allah. Jadi Roh Kudus dan firman Allah ini punya tugas tujuan sama, membimbing saya, membimbing saudara. Roh Kudus akan menuntun kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu firman Allah. Terus, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, ini kalau gereja, apalagi kita sudah kehilangan Roh Kudus, kehilangan bimbingan kepada
seluruh kebenaran firman. Maka yang terjadi hanya hidup dalam tafsir, diperkirakan. Menurut kata orang, siapa aku ini? Mereka mengatakan Nabi Elia, Nabi Yeremia, Yohanes Pembaptis, atau salah satu seorang nabi. Karena tidak dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kata Petrus dipimpin oleh Allah. Menurut kamu siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan kamu Petrus, tapi Bapakku yang di surga memberitahukan kepadamu. Jadi kalau saya dan saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus dari Bapa, supaya kita ini mengerti, mengenal tujuan Tuhan datang ke dalam dunia lewat Roh yang dikandung, dan wujudnya adalah firman yang menciptakan. Semua yang menciptakan firman, bukan roh, tapi roh ini adalah penuntun kepada firman. Kalau saya dan saudara tidak dituntun oleh firman, berapa lama saudara tidak mengenal siapa Yesus? Berapa lama kita melayani Tuhan? Berapa lama kita khotbah? Berapa lama menjadi pendeta? Seperti saya sudah 50 tahun tidak pernah mengenal Yesus. Kalau tidak pernah mengenal Yesus, gembala-gembala perjalanannya tidak menuju kepada firman Tuhan. Mereka menjadi gembala dan domba yang liar, yang tidak mengikuti bimbingan Roh Kudus, supaya semua domba-domba, supaya semua sidang jemaat boleh hidup di dalam kebenaran. Kita harus paham, karena manusia yang tidak tergoda dengan dosa hanya Yesus. Semua manusia kita, Nabi bahkan Musa. Nabi Musa yang dipercaya oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, itu pun jatuh di dalam dosa hingga tidak diizinkan masuk negeri yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa toh? Kita kok hanya menyebut Yesus, tapi tidak bisa mengenal, tidak ada bimbingan Roh Kudus. Hingga firman itu yang saudara dengar tidak mengandung kuasa. Tidak ada arti apa-apa firman yang saudara dengar. Tidak ada arti apa-apa kalau tidak dibimbing Roh Kudus. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Pasal 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya, para ahli Taurat secara manusia yang berhak menerima waris, yaitu anak Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi setelah sampai kepada kebenaran itu digenapkan bukan di dalam Taurat, tetapi di dalam Yesus. Aku datang bukan merombak Taurat, tetapi menggenapkannya. Taurat tidak bisa membawa kepada kebenaran dan kekudusan, tapi mereka mengenal yang benar, seakan-akan benar, cukup. Tapi karena tidak dibimbing Roh Kudus, maka mereka tidak mencapai kepada hidup seperti Yesus yang benar dan yang kudus. Justru Yesus yang benar, yang kudus, yang dari Allah, dibunuh, disalibkan oleh orang Yahudi. Bukan tidak mungkin kita juga pinter dalam Alkitab, pinter bahasa firman, tapi karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus, bukan mustahil saudara juga menjadi musuh kebenaran. Bukti musuh kebenaran, saudara tidak mencapai kekudusan
tidak mencapai kepada kesucian. Bukti tidak mencapai kepada kesucian kudusan. Hidup tidak pernah berubah dari karakter. Tak ulang. Hidup tidak pernah berubah dari karakter, sifat tabiat manusia daging. Ini bukti bahwa tidak mengenal Yesus yang adalah roh dikandung dan firman yang menjadi manusia. Padahal janji Tuhan kepada kita, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan berubah menjadi contoh, menjadi saksi, menjadi teladan di dalam sampai di luar. Tapi orang Yahudi hanya senang menjadi contoh di luar, munafik, luarnya dilabur dengan kapur, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Itu orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bangsa-bangsa yang munafik pada waktu itu. Maka Yesus berkata sebelum naik ke surga, dia berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku. Di dalam, keluar. Dimulai dari dalam rumah tangga. Bagaimana rumah tangga saudara? Di dalam. Kalau seorang Kristen munafik, di luar kelihatannya hebat, disapu bersih dengan labur. Seperti kubur disapu dengan labur. Tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, kalau Roh Kudus turun atas kita, menuntun kita, mengubah kita, membimbing kita menuju kepada kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kita akan diubah karakter kita. Saya dulu bagaimana? Saudara bertanya dalam dirimu, dulu saya bagaimana? Bertanya lagi, setelah menjadi orang Kristen, katanya dipenuhkan Roh Kudus, bagaimana? Sudah berubah atau belum? Tanyalah kepada dirimu sendiri. Saya juga mau tanya kepada diriku sendiri. Dulu saya bagaimana? Sebelum mengenal Yesus, setelah mengenal Yesus, dan dalam perjalanan itu, benarkah saya dibimbing? Menjadi saksi, seperti Yesus hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kekudusan. Sekarang kita buktikan, kalau saya dan saudara dibimbing Roh Kudus, perjalanan kita kepada kebenaran. Jadi bukan bertentangan dengan kebenaran, tapi perjalanan kita kepada kebenaran. Kita baca dalam Injil Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah menuntun kepada kebenaran, itu akan menguduskan kita, kebenaran itu. Firman kebenaran yang saudara dengar itu akan menguduskan saudara. Firman yang sudah saya sampaikan ini akan menguduskan saya. Bukti bahwa Roh Kudus ada dalam diri saya. Bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Tapi kalau kenyataannya, bagikan orang Majus kembali kepada Herodes, kembali kepada karakter daging, karakter lama, saudara tidak berubah. Jadi berubah itu bukan aturan gereja, hidup kudus bukan aturan gereja, hidup benar bukan aturan gereja, hidup benar itu aturan Allah, karena Allah itu benar, Allah itu kudus, maka
di dalam dia harus benar, harus kudus. Lewat cara apa? Lewat orang Majus dibimbing oleh bintang, itu Roh Kudus. Lewat gembala dibimbing oleh firman, berjumpa dengan Yesus, roh yang dikandung, firman menjadi manusia. Berapa lama saudaraku Tuhan? Berapa lama saudara berteriak-teriak memuji Tuhan? Sudahkah saudara mengalami hidup pengudusan? Peranan roh yang utama. Karena dalam Injil Matius, Injil yang pertama artinya, yang ditulis dalam Injil Matius, perjumpaan orang Majus dipimpin oleh bintang, oleh roh. Dia dari timur, dari terbitnya matahari, dari terang, tetapi mengikuti bimbingan bintang, berjumpa dengan Yesus. Gembala-gembala dalam suasana gelap tengah malam, didatangi oleh malaikat, diberitahu siapa Yesus Juru Selamat, pelepas dosa. Diberitahukan bahwa mereka sekarang sudah lahir, yaitu seorang Juru Selamat. Tandanya dia dibedung dengan kain lampin dan ditempatkan di palungan. Dibuktikan. Seorang gembala itu harus membuktikan apa Yesus benar. Kalau seorang pendeta hanya ngomong tidak membuktikan, domba-domba tetap kelaparan dalam kebenaran dan kekudusan. Tapi kalau gembala itu membuktikan, gembala itu merasakan hebat karena dia setelah membuktikan pulang dengan penuh sukacita. Saudara, sekarang yang akan membelok ke iman saya dan saudara, COVID-19 luar biasa. Baru saat diberi suami istri dipanggil pulang Tuhan. Sekarang disuruh tadi malam doa malam saya. Di WA oleh partner saya doa. Bahwa anggota Majelis wilayah 11 istrinya dipanggil pulang Tuhan. Suaminya di rumah sakit. Di Brebes istrinya dipanggil pulang Tuhan. Suaminya mengikuti. Juga di Telatar Boyolali, suaminya dipanggil pulang Tuhan, istrinya dipanggil pulang Tuhan. Tidak lama anaknya dipanggil pulang Tuhan. Mengerikan. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Allah, kita hanya diperhadapkan berkat dan kutuk. Berkat kalau melakukan firman dengan tepat, kutuk kalau sembrono dengan firman Allah. Di mana posisi saudara? Di melakukan firman atau sembrono terhadap firman? Musa berpesan kepada Yosua yang akan menyeberang sungai Yordan. Yosua sempat tertipu. Ya saudara, bangsa yang pura-pura dari jauh mereka ketakutan. Berdamai, tidak minta petunjuk Tuhan. Yosua salah. Akan dalam suku Yehuda, dalam peperangan menumpas segala musuhnya. Miliknya Tuhan disembunyikan. Setelah perang dengan bangsa yang kecil, Israel dikalahkan. Tapi diteliti, setelah di dalamnya ada orang yang tidak jujur, yang curang. Maka yang tidak jujur dan curang dihukum mati. Dan dalam peperangan selalu menang. Saya dan saudara dihadapkan musuh yang hebat, yang kuat, yang tidak kelihatan. Virus corona. Sembronokah kamu? Protokol kesehatan itu dari pemerintah, wakil Allah. Itu firman Allah. Patuhi untuk jasmani. Tapi yang dari Tuhan, firman Allah. Patuhi supaya apa? Supaya saudara tidak hidup dalam kutuk, tetapi hidup di dalam berkat. Kalau saya dan saudara mengalami pengudusan, jangan seperti jemaat di Galatia. Diawali dengan roh. Diawali dalam penuntunan bintang, tetapi diakhiri dengan daging. Meremehkan Roh Kudus. Saudara pernah mungkin dinyatakan penuh Roh Kudus, tapi akhirnya yang bekerja adalah otak,
mengikuti keinginan daging, keinginan manusia. Akhirnya mereka terjebak kepada kesatan. Siapa mereka? Jemaat di Galatia. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Ikut Injil lain. Ikut Injil yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang menjebak orang Galatia dalam kesesatan. Injil yang tidak mengajar menuju pada kebenaran dengan kesucian. Yang hanya hura-hura. Dengan berkat-berkat dunia, seakan-akan puas, tidak tahu manusia akan terjadi apa. Sekarang sehat, nanti malam bisa mati. Itu ada peramal terkenal, dukun terkenal masih muda perempuan. Saya lihat dilihat di YouTube. Hebat, hanya gemeter, baru rumah sakit di jalan mati. Bagaimana saudara? Siapkah kita? Benarkah saudara dipimpin Roh Kudus? Benarkah saudara menuju ke kebenaran Allah? Benarkah kebenaran itu menyadarkan saudara dalam dosa? Atau masih tetap mau bertahan dalam dosa? Kalau tetap bertahan dalam dosa atau menyimpang, akhirnya seperti Lot. Lot dalam perjalanan bersama-sama dengan Abraham. Abraham yang dibimbing oleh Roh Allah mengikutinya. Tapi Lot terjebak kepada kesesatan. Pandangan mata yang menggiurkan. Lembah Yordan yang menggiurkan. Seperti taman Tuhan. Ujungnya apa? Masuk membawa harta yang banyak. Keluar hanya membawa anak-anak, 2 anak. Jatuh dalam dosa perzinahan di dalam gua yang melahirkan bangsa Moab dan bangsa Amon. Ini contoh konkret. Berbeda dengan Abraham. Selalu mengikuti petunjuk Roh Allah. Petunjuk firman Allah. Dia lihat ke timur, ke barat, utara dan selatan. Jalan itu akhir daripada hidup untuk mencapai kepada kebenaran dan kekudusan harus salib. Harus harga mati, saudara. Kalau saudara melampiaskan hawa nafsu yang berkobar-kobar, jangan harap. Tapi kalau saudara belajar, mau menerima mungkin salib itu lewat teguran, lewat hajaran, lewat disakiti hati seperti Yesus. Yesus karena dia menggunakan manusia daging, harus mati di salib. Itu Yesus. Saya dan saudara. Tapi matinya Yesus bukan karena dosanya, tapi karena dosa saya. Siapa saya dan saudara yang dosanya ditebus oleh Yesus? Yang menghormati didikan salib. Yang meremehkan ajaran salib, tidak akan mencapai kebenaran. Tidak akan mencapai kepada kekudusan. Kristen yang mudah sekali kesandung. Kesandung ini, kesandung itu, kesandung apa saja menjadi batu sandungan. Akhirnya tidak kuat dengan didikan dan ajaran salib. Aku dididik oleh Tuhan berbagai-bagai macam cara. Aku hanya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Aku tetap berpegang hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Kalau saya mau diselamatkan oleh Yesus, aku tidak boleh menolak salib. Abraham harus memikul salib yang begitu berat. Salib itu korban.
Abraham mengorbankan anak tunggal yang sangat-sangat dikasihi. Dia ikhlas, dia rela, dan akhirnya diganti. Orang yang tidak benar, tidak paham dengan firman Allah, yang namanya korban itu antipati. Seakan-akan menyenangkan pendeta, seakan-akan menyenangkan. Padahal orang Lewi tidak mendapat bagian di tanah yang dijanjikan. Tetapi miliknya adalah dari Tuhan. Bangsa Israel 12 suku harus memberikan bagiannya kepada orang Lewi. Ini aturan Taurat digenapkan di dalam Yesus. Kalau digenapkan berarti tidak dihapus. Kalau digenapkan berarti dilakukan tapi di dalam Yesus. Bukan di dalam Taurat yang hanya memperlihatkan kuantitas, hanya memperlihatkan luar, tapi tidak memperlihatkan dalam. Oleh sebab itu Abraham diberkati, saudara. Pada masa tua, diberkati dalam segala hal. Itu Abraham. Tapi yang kehilangan roh, mengikuti pandangan mata, Lut yang dibawanya roh perzinahan. Berzina dengan kedua anaknya. Melahirkan bangsa Amon dan Moab yang melawan Israel. Bangsa yang terkutuk. Oleh sebab itu saudara, saya dan saudara ini akan dibimbing. Ketika Yesus sudah melakukan mujizat, melakukan keajaiban yang luar biasa. Dia bukan tetap melakukan mujizat dan keajaiban, itu hanya daya tarik. Setelah tertarik, kita akan dibawa kepada jalan penderitaan. Penderitaan salib bukan karena dosa. Penderitaan salib karena percaya kepada kebenaran Tuhan. Dan kita akan mengalami pengudusan. Orang yang menolak salib, jangan harap akan mencapai kebenaran dan kekudusan. Jangan harap akan mencapai kepada kekudusan. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebohongan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib itu kekuatan Allah. Kalau kita bisa menerima didikan salib, memperoleh kekuatan Allah. Luar biasa. Sudah sekian lama. Aku bangun jam 11, selesai doa jam 2. Kami lakukan. Kemarin malam tergoda cucuku nangis. Waduh, apa aku bisa membaca firman? Apa aku bisa bangun jam 11 padahal itu jam 9? Aku menyerahkan semua kepada Tuhan. Aku bersin alergi kumat. Kalau alergi kumat, aku minum obat. Aku ngantuk, tidak bisa doa. Tidak, dalam nama Yesus, aku tidak minum obat. Jam 11 bangun. Baca firman. Sekarang sudah selesai. Baca firman. Sudah masuk kitab Yosua. Ulangan sudah selesai. 5 kitab Musa sudah saya selesaikan kembali. Sudah masuk kitab Yosua. Tinggal 9 pasal lagi. Nanti akan berlanjut pada hakim-hakim. Dan 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, dan seterusnya. Akan kembalikan baca. Saya makin dekat dengan firman. Makin merasakan hebatnya Tuhan yang saya nikmati. Kalau kita benar-benar menghargai pengajaran salib, rela menerima. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sakit hati mendengarkan firman. Jangan mudah tersinggung kalau mendengar suara orang lain yang menyakiti hatimu. Anggap itulah didikan dari Tuhan. Supaya saudara makin paham, makin mengerti firman Allah. Pemain musik dan singer kita nyanyikan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
ku mengasihimu. Saudara-saudara yang ibadah di rumah, jangan main-main, jangan sembrono kepada tuntunan Roh Kudus, jangan sembrono kepada petunjuk firman yang akan bawa kita merobek daging. Haleluya. Kita bangkit berbicara. Haleluya. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, yang benar dan yang kudus, satu-satunya manusia di dunia. Kalau kami mencari Yesus tidak menemukannya, berarti kami hidup yang tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau kami mencari Yesus tidak menemukannya, kami tidak menghargai petunjuk firman Allah. Kalau kami semua umat-Mu menghargai tuntunan Roh Kudus, petunjuk firman Allah, kami akan berjumpa kepada yang benar dan yang kudus. Kami akan menjadi sama dengan Dia, hidup benar, hidup kudus, seperti Yesus yang adalah kudus. Engkau rela mengorbankan dirimu kehilangan nyawa untuk menebus nyawa kami orang berdosa, supaya kami boleh taat kepada firman Allah, taat kepada bimbingan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak. Jangka kurang lebih 3 minggu terjadi, kami tidak boleh ibadah sembarangan, kami ibadah online. Berkatilah mereka yang di rumah Bapak, tidak terkecuali. Berkati pemimpin-pemimpin kami yang mengatur masyarakat Indonesia yang bermacam-macam dalam satu kemajemukan. Tuhan akan berikan hikmat supaya apa yang dilakukan sesuai dengan maunya Tuhan, rakyat bisa mentaatinya. Bentar lagi kami akan berpisah satu dan lain. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sangat kami dambakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ulah kepada masing-masing, turunlah kita berkat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kepada Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi saudara, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.